Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insaniati Kamelia Dina dari kelas 12 derajat 1. Di sini saya sedikit menjelaskan apa itu load balancing. Load balancing merupakan teknik untuk mendistribusikan beban trafik pada dua atau lebih jalur koneksi secara seimbang agar trafik dapat berjalan optimal. Sehingga dengan menggunakan load balancing, kinerja jaringan pun akan menjadi jauh lebih stabil. Hal ini dikarenakan beban trafik tersebut tidak hanya ditanggung oleh salah satu server saja, melainkan terbagi secara merata. Mengapa sih menggunakan load balancing? Pada umumnya, load balancing ini digunakan oleh perusahaan atau pemilik layanan yang menginginkan layanan selalu tersedia setiap saat, high availability. Walaupun secara kenyataan terdapat kendala yang membuat layanan tidak dapat diakses, misalnya untuk layanan web server atau mail server. Meningkatkan kinerja server secara maksimal meskipun sedang mengalami lonjakan trafik. Namun bukan cuma itu saja, ada pula fungsi serta layanan load balancing yang lainnya. Yang pertama, waktu respon. Dengan dua atau lebih server yang saling berbagi beban, lalu lintasan web, masing-masing akan berjalan lebih cepat karena beban tidak berada pada satu server saja. Yang kedua, mencegah gangguan down atau overload pada server. Membantu jaringan komputer menjadi normal atau laut jauh lebih stabil. Membantu redundansi yaitu penyimpanan data dengan jumlah tempat sebagai backup guna menghindari downtime. Algoritma load balancing. Yang pertama, algoritma Rubin. Algoritma yang membagi beban secara bergiliran dan bertujuan dari satu server ke server lain hingga membentuk putaran. Misalnya, jika perusahaan kamu mempunyai 3 server, maka permintaan pelanggan pertama akan disalurkan ke server 1 terlebih dahulu, lalu permintaan kedua diberikan pada server 2 dan begitu seterusnya. Kedua, rasio merupakan sebuah parameter yang diberikan untuk masing-masing server yang akan dimasukkan ke dalam sistem load balancing. Semakin besar rasio milik suatu server, maka semakin banyak pula penyaluran beban terhadap server tersebut. Selanjutnya, fastest. Algoritma yang satu ini melakukan pembagian beban dengan menggunakan server-server yang memiliki respon yang paling cepat. Metode terakhir dari load balancing ini, load balancer akan membagikan trafik kepada suatu server dengan jaringan paling cepat dalam mendapati permintaan perangkat. Tipe load balancing. Dalam dunia load balancing, ada dua pilihan untuk dipertimbangkan ketika merancang suatu load balancing. Pilihan solusinya adalah menggunakan server load balancing atau hardware load balancing. Yang pertama, software dan hardware load balancing. Pertama, software load balancing, di mana load balancing berjalan sebuah PC atau server, dan aplikasi load balancing diinstal dan perlu dikonfigurasi sebelum dapat berfungsi seperti Nginx, Linux, dan Hproxy. Selanjutnya yaitu hardware load balancing, di mana load balancing berjalan pada sebuah device atau alat yang sudah disiapkan dari pabrik dan sudah digunakan. Contoh, Cisco System Catalyst, Coyote Point, F5 Network, Big IP, Barracuda Load Balancer.
software load balancer dan hardware load balancer memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihan dari software load balancer. Harga lebih murah, memiliki banyak pilihan konfigurasi dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Kekurangannya ialah bagian besar aplikasi tidak dapat menangani situs-situs atau jaringan kompleks. 2. Akses aplikasi yang akan mendukung sistem yang lebih besar memerlukan jumlah hardware lebih banyak. Kelebihan dan kekurangan dari hardware load balancer. Proses lalu lintas pada tingkat jaringan yang secara nominal lebih efisien daripada distribusi perangkatnya. Dia bekerja dengan banyak OS atau platform. Kekurangannya, biaya lebih tinggi dibandingkan menggunakan software balancer. Selanjutnya yaitu cara kerja load balancing. Layaknya polisi lalu lintas, cara kerja load balancing adalah mengatur trafik dan mencegah terjadinya kemacetan maupun hal-hal yang tidak diinginkan lainnya. Load balancing akan memastikan bahwa jaringan tetap berjalan lancar tanpa hambatan. Agar lebih jelas, berikut gambaran cara kerja load balancing. Pertama, pengguna melakukan permintaan akses masuk ke suatu server. Kemudian, load balancer menerima trafik jaringan tersebut lalu menyeringkan ke dalam sejumlah server secara merata. Bila salah satu server down, maka load balancer akan mengalihkan trafik tersebut ke server lainnya yang tersedia. Adapun kelebihan dan kekurangan dari load balancing. Yang pertama, kelebihannya ialah menambah fleksibilitas. 2. Mengatasi downtime dan mengoptimalkan performa. 3. Memudahkan proses distribusi trafik. 4. Mempermudah upgrade dan down upgrade. 5. Manajemen kegagalan lebih efisien. Kekurangannya memerlukan konfigurasi tambahan, biaya cukup besar. Sekian dari yang dapat saya sampaikan. Bila ingin ada yang bertanya, silahkan komen di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.